Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan materi tentang guru dan kepala sekolah sebagai profesi. Di mana anggota dari kelompok kami adalah saya sendiri adalah Anissa Oroifa, yang kedua adalah Nur Aini Syahkolbi, yang ketiga adalah Nurul Maisyarah, dan yang keempat adalah Santika Ayu. Sebelum kita membahas tentang faktor penentu profesi guru, kita sebaiknya mengerti dulu apa sih artinya profesi. Nah, profesi itu menunjuk pada beberapa kata. 1. Profesi, profesionalitas, profesional, profesionalisasi, dan profesionalisme. Nah, profesi sendiri adalah menunjuk pada pelayanan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap jabatannya. Untuk profesionalisasi sendiri itu adalah kualitas atau sikap individu terhadap pelayanannya atau tanggung jawabnya. Terus untuk profesional adalah penampilan seseorang yang dengan tuntutan yang seharusnya ia kerjakan pada jabatannya itu. Misalkan guru, profesionalnya harus mengajar dan mendidik. Untuk profesionalisasi adalah proses seseorang menjadi profesional. Dan untuk profesionalisme sendiri adalah derajat penampilan sebagai profesional, tinggi, sedang, dan rendah, dan sikap juga komitmen anggota untuk bekerja berdasarkan standar atau kode etiknya. Seperti itu. Berdasarkan kata-kata yang telah menunjuk pada profesi, dapat disimpulkan bahwa hakikat profesi adalah suatu janji yang terbuka yang mengandung unsur pengabdian. Nah, profesi ini dimaksudkan bukan untuk mencari keuntungan materi, tetapi ia juga untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, pengabdian ini menunjuk pada pengutamaan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Setelah kita mengetahui hakikat dari profesi, kita akan menuju pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan profesi guru. Nah, profesi guru sendiri itu bertujuan untuk mendidik siswa secara profesional dan untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa. Faktor penentu pada profesi guru sendiri ada 3, yaitu kompetensi, iklim organisasi, dan sikap. Kompetensi sendiri meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, serta tahap-tahap secara utuh. Nah, kompetensi ini memadukan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang membentuk standar profesi guru yang mencangkup penguasaan materi, pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pendidikan, pribadi, dan profesionalisme. Yang selanjutnya adalah iklim organisasi. Iklim organisasi itu meliputi hal-hal fisik dan bagaimana para anggota ini berinteraksi dengan anggota yang lainnya. Nah, iklim sendiri itu ada 4 macam, yaitu iklim terkendali, iklim bebas, iklim terbuka, dan iklim tertutup, di mana semua iklim itu mempengaruhi profesionalismenya seorang guru. Nah, yang terakhir adalah sikap. Sikap sendiri adalah sesuatu yang mengarah pada tujuan yang dihadapi. Sikap sendiri bisa dalam bentuk tindakan, ucapan, perbuatan, maupun emosi seseorang. Nah, dari ketiga ini itu sangat menentukan profesi jadi seorang guru. Jadi semua ini harus bisa terpenuhi dari seorang guru. Guru sebagai profesi. Hakikat guru sebagai profesi menurut UNO yaitu guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan. Guru sebagai profesi memiliki 8 prinsip mengajar. Yang pertama, guru harus membangkitkan perhatian peserta didik agar mereka mau mendengarkan pelajaran. Yang kedua, guru harus membangkitkan minat peserta didik agar mereka tertarik untuk belajar. Yang ketiga, guru harus dapat membuat urutan pembelajaran agar runtut. Yang keempat, guru dapat
menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang. Yang kelima, guru harus mendalami perbedaan peserta didik. Yang keenam, guru perlu menghubungkan pelajaran dengan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik. 7. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar para peserta didik agar materi terserap dengan sempurna. 8. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan hubungan antara mata pelajaran dan atau praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi pedagogi guru. Yang pertama, pemahaman wawasan pendidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum, sehingga guru harus kreatif. Yang keempat, perencanaan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Yang kedelapan, evaluasi proses dan hasil belajar. Kompetensi kepribadian guru. Di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pada pasal 28 ayat 3, yaitu kemampuan berkepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi profesional guru. Di sini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek kompetensi profesional, yaitu dalam hal menyampaikan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta dalam hal evaluasi. Nah, fungsi kompetensi sosial guru. Yang pertama, sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, sebagai perintis pelopor pendidikan. Ketiga, peneliti dan pengkaji ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, bentuk pengabdian. Baik, akan saya lanjutkan mengenai kepala sekolah sebagai profesi. Kepala sekolah secara etimologi terbagi menjadi dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kepala sendiri memiliki arti pemimpin atau ketua, sedangkan sekolah yaitu lembaga pendidikan terjadinya proses belajar dan mengajar. Para ahli mengemukakan, salah satunya yaitu Rahman, mengemukakan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru, jabatan fungsional yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural kepala sekolah di suatu sekolah. Selanjutnya yaitu kualifikasi kepala sekolah. Kualifikasi kepala sekolah atau madrasah terdiri dari dua, yaitu kualifikasi khusus dan kualifikasi umum. Kualifikasi kepala sekolah secara umum. Yang pertama meliputi memiliki kualifikasi akademis sarjana minimal S1 atau diploma 4 kependidikan maupun non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Yang kedua yaitu pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Yang ketiga yaitu memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Yang keempat, memiliki pangkat serendah-rendahnya 3C bagi pegawai negeri sipil dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Kedua yaitu kualifikasi kepala sekolah secara khusus. Yang pertama, berstatus sebagai guru SD atau MI. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD atau MI. Yang ketiga, memiliki sertifikat SD atau MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah yang pertama, peran kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya 4 macam nilai. Yang pertama yaitu pembinaan, yang kedua mental, yang ketiga moral, dan yang keempat fisik dan artistik. Kepala sekolah sebagai edukator diantaranya yaitu mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan. Yang kedua, membuat tim evaluasi hasil belajar siswa agar lebih giat belajarnya. Yang ketiga yaitu menggunakan waktu belajar di sekolah secara efektif dengan cara mendorong guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai dengan waktu yang ditentukan.
bekerja dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Yang ketiga yaitu kepala sekolah harus mampu menghadapi berbagai persoalan yang ada di sekolah tersebut. Yang keempat yaitu kepala sekolah harus mampu memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan untuk mengembangkan potensinya. Yang kelima, kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan. Peran kepala sekolah yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai administrator meliputi kegiatan pengelolaan terhadap personal, keuangan, sarana-prasarana, kurikulum, siswa, serta humas. Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah dan menyusun administrasi sekolah. Tugas administrator kepala sekolah meliputi administrasi program pengajaran, kesiswaan, keguruan, keuangan, dan perlengkapan. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas administrasi kepala sekolah merupakan tugas yang berhubungan dengan pendokumenan pada semua sumber daya di sekolah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya guna peningkatan mutu di sekolah. Peran kepala sekolah yang keempat yaitu kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisi sendiri diartikan sebagai proses mengefektifkan kegiatan pembelajaran melalui pembinaan kepada tenaga kependidikan atau guru. Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, memanfaatkan hasil supervisi yang meliputi pemanfaatan hasil supervisi untuk peningkatan atau pembinaan kinerja guru atau staf, dan pemanfaatan hasil supervisi untuk pengembangan suatu sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu peran kepala sekolah yang kelima. Peran kepala sekolah yang kelima yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Mulyasa menyatakan bahwa kepala sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-caranya dalam melakukan pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, adaptable, dan fleksibel. Jadi, konstruktif adalah membina setiap tenaga kependidikan untuk dapat berkembang secara optimal. Kreatif yaitu berusaha mencari gagasan atau cara-cara baru dalam menyelesaikan tugasnya. Delegatif yaitu berusaha mendelegasikan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan deskripsi tugas, jabatan, dan kemampuan masing-masing. Integratif yaitu berusaha mengintegrasikan semua kegiatan sehingga dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan sekolah yang diinginkan. Rasional dan objektif yaitu berusaha bertindak dengan mempertimbangkan rasio dan objektifnya. Rasional dan objektif kemudian pragmatis yaitu berusaha menetapkan kegiatan atau target berdasarkan kondisi dan kemampuan nyata. Keteladanan yaitu kepala sekolah harus menjadi contoh yang baik dalam memimpin suatu sekolah. Kemudian adaptable dan fleksibel yaitu mampu beradaptasi dan fleksibel terhadap semua sesuatu yang inovatif. Peran kepala sekolah yang keenam yaitu peran kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah sebagai motivator bertugas memberikan dorongan atau dukungan kepada semua bawahannya agar mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat dua macam dalam tugas motivator atau dorongan yang akan diberikan kepada bawahannya, yaitu motivasi finansial dan motivasi non-finansial. Motivasi finansial yaitu imbalan yang berupa finansial kepada bawahannya. Sedangkan motivasi non-finansial yaitu pemberian imbalan, motivasi tidak dalam bentuk finansial namun berupa hal-hal seperti ujian, penghargaan, maupun pendekatan manusiawi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Santika. Kompetensi tambahan guru. Kompetensi adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Kompetensi didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang harus dilalui oleh seorang guru. Menurut peraturan pemerintah, 4 kompetensi yang dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Terdapat 2 jenis kompetensi tambahan yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensi tambahan bagi guru pengajar dan kompetensi tambahan bagi guru yang memegang jabatan atau kepala sekolah. Kompetensi tambahan guru pengajar ada 2, yaitu kompetensi tambahan guru di daerah khusus dan kompetensi tambahan guru di era globalisasi. Kompetensi tambahan guru di era globalisasi. Kompetensi guru di dalam peraturan pemerintah wajib dimiliki oleh seorang guru. Namun, dengan perkembangan zaman, diperlukan suatu kompetensi tambahan yang mampu mengembangkan kemampuan seorang guru sesuai dengan zamannya. Karena dalam era globalisasi ini, kompetensi tersebut menjadi modal guru untuk meningkatkan taraf pendidikan untuk bersaing dengan bangsa lain. Kompetensi tersebut diantaranya yaitu kompetensi berwirausaha, kompetensi bahasa, kompetensi teknologi dan informasi. Ketiganya sangat penting ditambahkan dalam kompetensi di era globalisasi. Kompetensi tambahan guru di daerah khusus diterapkan oleh pemerintah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal karena terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kesulitan mengajar guru seperti faktor pendistribusian guru di Indonesia yang belum merata, rendahnya motivasi orang tua dan masyarakat sekitar, serta kondisi alam serta akses yang sulit dijangkau. Untuk itu, guru yang berada di daerah khusus harus memiliki jiwa tangguh dalam mengatasi berbagai kondisi, memiliki keterampilan dasar dalam mengajar yaitu basic teaching skill, mampu bertindak secara kreatif dan inovatif, serta mampu meningkatkan keterampilan komunikasi persuasi. Kompetensi tambahan guru yang memegang jabatan atau kepala sekolah. Kepala sekolah juga memiliki 4 kompetensi yang sama dengan guru pengajar. Namun, kepala sekolah memiliki beberapa kompetensi tambahan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Di antaranya, kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah integritas pribadi yang kuat, berkeinginan mengembangkan diri, mampu mengendalikan diri, terbuka, minat, dan bakat dalam menjalankan jabatannya sebagai kepala sekolah. Dalam kompetensi kepribadian, kepala sekolah harus memiliki sikap berakhlak mulia, memiliki integritas kepribadian yang sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri, bersikap terbuka, dan lain sebagainya. Yang kedua, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengorganisasi dan mengembangkan sumber daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Dalam kompetensi manajerial, terdapat beberapa tuntutan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, seperti menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi sekolah, memimpin sekolah, mengelola guru dan staf, mengelola pengembangan kurikulum, dan beberapa tuntutan yang lainnya. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala sekolah dalam mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri yang dicirikan dengan kepribadian kuat dan bermental wirausaha. Dalam kompetensi ini, kepala sekolah diharuskan untuk mampu menciptakan inovasi, memiliki naluri kewirausahaan, memiliki motivasi untuk sukses, pantang menyerah, dan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan. Yang keempat, kompetensi supervisi. Kompetensi supervisi adalah pengetahuan dan kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti supervisi dalam meningkatkan kualitas sekolah. Dalam kompetensi supervisi, kepala sekolah harus merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru,
melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang kelima adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang kepala sekolah dalam bekerja sama dengan orang lain, peduli sosial, dan memiliki kepekaan sosial. Dalam kompetensi sosial, kepala sekolah diharuskan mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Itulah presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.